ke depannya di tahun 2022 ya, melihat perjalanan yang cukup positif di tahun 2021, salah satunya akibat dari stimulus atau insentif-insentif yang sudah dilakukan pemerintah, apakah ini masih akan terus dilakukan di tahun 2022 atau mungkin pemerintah akan ada terobosan insentif atau stimulus-stimulus lainnya, Pak Airlangga? Pemerintah terus mendorong stimulus di proyeksi daripada penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, di mana dianggarkan sebesar 414 triliun, dan di kuartal ke depan ini pemerintah sedang mengevaluasi program-program perlindungan sosial dan juga dipertimbangkan program-program yang bisa dilanjutkan ke depan, termasuk sedang dibahas terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim di 212 kabupaten kota, di mana di situ tentu ada sektor 60% adalah di sektor pesisir dan nelayan, sehingga ini mungkin kita sedang siapkan apakah paket insentif untuk nelayan terkait dengan pedagang kaki lima maupun warung-warung. Kita akan lanjutkan di kuartal pertama, ini sedang dalam evaluasi. Kemudian juga terkait dengan fasilitas fiskal, perpajakannya juga kita sedang evaluasi, dan juga terkait dengan pembelian kredit usaha rakyat, tingkat suku bunganya juga kita akan evaluasi dalam sisa hari di bulan Desember, sehingga sebelum tahun depan beberapa insentif-insentif baru ini kita akan umumkan kepada publik. Oke, terkait dengan stimulus atau insentif di sektor otomotif termasuk juga properti, ini kan kemarin juga seperti Pak Airlangga sampaikan sudah berjalan cukup efektif begitu ya, dan tepat sasaran karena memang sangat terasa dampak atau multiplier efeknya. Dan di tahun 2022 misalnya seperti otomotif ini kan katakan akan selesai sampai akhir tahun ini ya, apakah masih akan terus dilanjutkan Pak Airlangga? Pemerintah sedang mengkaji karena terkait dengan PPNBM misalnya, ini sudah akan diberlakukan yang berbasis emisi. Jadi tentu ada insentif terkait emisi yang belum diterapkan di tahun ini. Jadi tentu kita akan melihat efek daripada perbaikan kebijakan dari PPNBM juga PPNBM berbasis emisi. Terkait dengan properti, kami menerima masukan, terutama untuk mereka yang properti yang sedang dibangun. Nah, di tahun ini kemarin kebanyakan yang memanfaatkan PPN properti adalah rumah yang sudah siap jadi. Sehingga yang terkait dengan PPN untuk rumah yang akan dibangun, ini kita sedang siapkan dan sedang kita bahas bentuk apa yang dianggap paling tepat untuk program tersebut. Ya, tahun 2021 kemarin kan pemerintah kelihatannya lebih fokus memang di dua sektor ini ya, otomotif kemudian juga properti atau beberapa sektor manufaktur. Nah, 2022 apakah ada sektor khusus yang akan menjadi prioritas pemerintah dan targetnya seperti apa khususnya dalam implementasi program PEN, Pak Airlangga? Jadi kalau kita lihat tahun 2021 terbanyak itu adalah program untuk UMKM. Jadi program dukungan UMKM di tahun 2021 kemarin alokasinya adalah 162,4 triliun. Kemudian tentu realisasi akan mencapai 77 triliun, terdiri dari subsidi bunga UMKM dan juga ada penempatan dana cadangan untuk perbankan. Dan di samping itu juga ada program kredit usaha rakyat yang besarnya sampai di atas 280 triliun. Nah, tentu program ini akan dilanjutkan terkait dengan KUR dan juga akan dilanjutkan juga terkait dengan program pemulihan ekonomi, di mana pemulihan ekonomi misalnya untuk UMKM itu didorong klasternya sebesar 141 triliun. Jadi ini tentu akan terus diberikan stimulus khusus untuk UMKM. Nah, sektor lain seperti tadi saya sampaikan, kita sedang mengkaji beberapa sektor-sektor yang tentunya bisa didorong untuk menjadi pengungkit di tahun 2022.
Untuk Ya. informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.